kalau kita membicarakan pelanggaran HAM masa lalu dan dampaknya itu kepada bukan hanya korban dan penyintas, tapi juga anak-anaknya, cucu-cucunya, itu kan jauh lebih banyak. Biasanya itu tidak bisa di-cover dalam proses yudisial, proses pengadilan, bahkan proses non-yudisial ya. Itulah dari pemerintah yang dulu sampai sekarang kita tetap sering mendapatkan janji-janji. Mungkin itu yang dialami korban, janji-janji. Selamat bergabung di podcast Hubungan Internasional. Podcast ini dikelola oleh Departemen Ilmu Hubungan Internasional Universitas Gadjah Mada. Halo, hai friends. Jumpa lagi di podcast Hubungan Internasional. Pada podcast kali ini, kita akan membahas mengenai impunitas pelanggaran hak asasi manusia masal. Perkenalkan saya Diri, yang akan menjadi host dalam podcast kali ini. Hari ini kita ditemani oleh Mbak Ken Setiawan dan Mbak Pipit Angga. Selamat pagi Mbak Ken, apa kabar? Selamat pagi Mbak Ririn, selamat pagi Mbak Pipit, selamat pagi semuanya. Selamat pagi Mbak Pipit, apa kabar? Selamat pagi Bu Ririn, Mbak Ken, dan semuanya. Senang sekali pagi ini kita bisa bertemu untuk berdiskusi dalam podcast kita ini. Mungkin sedikit perkenalan, Mbak Ken adalah dosen di University of Melbourne yang mengajar tentang sejarah dan politik dan masyarakat di Asia, khususnya di Indonesia. Beliau memiliki pengalaman riset dan publikasi yang cukup banyak mengenai politik dan hak asasi manusia, khususnya mengenai penyelesaian pelanggaran hak asasi manusia di masa lalu. Dan kemudian ada Mbak Pipit yang merupakan Direktur dari Himpunan Perempuan yang selama ini mendampingi para penyintas 19 tahun. Terima kasih Mbak Ken dan Mbak Pipit sudah hadir bersama kami. Hai friends, salah satu tantangan yang dihadapi oleh banyak negara di dunia ini adalah bagaimana menangani persoalan warisan sejarah. Dalam hal ini khususnya sejarah kekerasan. Hal ini berkaitan erat dengan bagaimana negara akan dapat membangun demokrasi dan juga menjamin keadilan bagi para penyintas. Satu istilah yang sering kita dengar saat kita membahas mengenai pelanggaran hak asasi manusia selalu adalah apa yang disebut dengan impunitas. Nah, mungkin kita akan mulai dari ini dulu ya. Kalau menurut Mbak Ken, apa yang dimaksud dengan impunitas? Baik Mbak Ririn, kalau impunitas itu sebenarnya definisi singkat dari pengecualian atau pembebasan dari tuntutan atau hukuman. Kalau kita lihat dengan pelanggaran HAM berat, itu artinya itu pelanggaran HAM itu tidak dibenahi oleh negara atau institusi hukum. Itu terjadi karena ada penolakan atau kegagalan dari negara untuk membawa pelanggar HAM atau pelaku HAM itu ke pengadilan atau untuk menuntut. Baik, terima kasih. Kalau menurut Mbak Pipit, apa yang dimaksud dengan impunitas? Sama sebetulnya. Ya, pembebasan dari hukuman dan pelaku pelanggaran HAM itu dibiarkan. Bahkan dia sudah dibiarkan, tidak mendapatkan hukuman, tapi malah dia mendapatkan jabatannya tetap, atau bahkan dia karena melakukan itu dia naik pangkat. Nah, itulah impunitas untuk saya. Tadi Mbak Ken dan Mbak Pipit, ya, Mbak Ken ini kan mendalami tentang persoalan penyelesaian pelanggaran berat masa lalu. Nah, bolehkah berbagi dengan HI Friends mengenai rekam jejak penanganan pelanggaran hak asasi manusia di Indonesia sejak reformasi? Mungkin dari satu pemerintahan ke pemerintahan yang lain, apakah ada progres atau ada perubahan? Bagaimana?
sejarah 25 tahun ya. Jadi lama. Panjang. Ada banyak hal, tapi mungkin perlu kita mulai dari tahun 98 ya, dan transisi Indonesia dari rezim Orde Baru ke era reformasi. Sebenarnya perlu kita ingat juga pada saat itu kan ada momentum untuk keadilan transisi dan bahkan untuk kebijakan HAM pada umumnya ya. Contohnya pada saat itu Indonesia meratifikasikan banyak konvensi internasional hak asasi manusia. Selain itu juga ada perundang-undangan Indonesia yang baru. Misalnya Undang-Undang HAM, Undang-Undang tentang Pengadilan HAM, bahkan ada Undang-Undang tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi. Selain itu ada institusi baru yang mandatnya terkait dengan hak asasi manusia, Komnas Perempuan, pembentukan Dirjen HAM di bawah Kementerian Hukum dan HAM, adanya Ranham, itu kan semua sebelumnya di bawah Orde Baru itu kan nggak ada. Jadi ada banyak perubahan. Dan selain itu mungkin juga perlu dikatakan juga ya, karena kondisi politik sudah lebih terbuka, juga ada banyak organisasi HAM baru, LSM HAM baru yang memperjuangkan berbagai isu hak asasi manusia. Bukan hanya isu pelanggaran HAM masa lalu, tapi juga isu hak asasi manusia lainnya. Jadi poinnya ya waktu itu memang ada interest dan momentum untuk isu HAM, untuk isu keadilan transisi. Jadi saya kira itu juga penting untuk diingat ya. Jadi, tapi ya apa yang terjadi itu sebenarnya kan norma-norma HAM baru dan lembaga HAM baru itu sudah dari awal itu menjadi pertarungan politik. Contohnya waktu ada misalnya ini masih drafting undang-undang KKR, itu sudah ada banyak diskusi tentang kata kebenaran yang ditolak oleh banyak pihak. Nah akhirnya undang-undang KKR juga dibatalkan sebelum KKR-nya sebenarnya jalan. Terus selain undang-undang KKR itu dibatalkan, kan ada memang beberapa pengadilan HAM ad hoc ya untuk kasus pelanggaran HAM masa lalu. Nah di sana semua terdakwa dinyatakan bebas. Selain itu juga ada intervensi langsung dari aparat keamanan. Jadi ya kalau kita mau menilainya, ya memang sama sekali tidak sempurna dan cukup bermasalah atau sangat bermasalah. Nah, jadi poinnya ya begini, itu isu keadilan untuk pelanggaran HAM masa lalu, walaupun ada pembentukan norma-norma baru, dan sebenarnya kalau kita melihat hukum itu sebagai prosedur, itu sebenarnya sudah cukup bagus, tapi penerapannya itu dan substansinya yang. Nah, kalau kita mungkin membahasnya dari presiden ke presiden, misalnya waktu pemerintahan B.J. Habibie, kan ada permohonan maaf atau pengakuan atas pelanggaran HAM. Tetapi yang disebut itu adalah pelanggaran HAM itu dilakukan oleh individu dalam aparat negara. Nah itu kan mengabaikan struktur negara, struktur aparat keamanan dan ya peran negara dalam pelanggaran HAM itu. Nah kalau di bawah pemerintahan Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, memang juga ada pengakuan mengenai peran Nahdlatul Ulama dalam pembantaian massal 65. Nah, tapi itu kan ke NU saja. Walaupun itu memang ada dampaknya juga ya, dengan dalam wacana mengenai siapa saja dan organisasi apa yang bertanggung jawab atas kekerasan pada masa itu. Nah, sebenarnya
di bawah pemerintahan Megawati ada banyak kritik juga bahwa penegakan HAM itu pada umumnya memang mundur, dan itu kan ada dampaknya juga terhadap isu pelanggaran HAM masyarakat. Sedangkan di masa pemerintahan SBY pernah dikatakan SBY mau minta maaf atas pelanggaran HAM masa lalu dan khususnya kasus 65. Itu tidak terjadi dengan alasan memang ada campur tangan dari aparat keamanan. Nah, datanglah pemerintahan Jokowi, dan pasti juga banyak teman-teman masih ingat ya, pada tahun 2014 kan kampanye Jokowi dan program Nawacita memang secara eksplisit mengatakan akan ada penyelesaian pelanggaran HAM masa lalu. Yang kita lihat di bawah pemerintahan Jokowi itu adalah sebenarnya yang saya sebut dalam satu artikel dengan Kate McGregor, the Indonesian Way. The Indonesian Way itu artinya apa? Jadi pembentukan lembaga-lembaga yang dianggap lebih cocok dengan kondisi sosial politik di Indonesia. Dari Komite Rekonsiliasi, Simposium Nasional tentang 65, Dewan Kerukunan Nasional, dan akhirnya juga pengakuan dan permohonan maaf pada tahun 2023 ya dari Presiden Jokowi atas berbagai pelanggaran HAM berat, termasuk pelanggaran HAM masa lalu. Tetapi kata kuncinya di semua inisiatif itu kan non-yudisial. Jadi tidak ada penyelesaian yudisial, dan ya mungkin kita juga bisa nanti bahas lebih lanjut lagi. Sebenarnya ya perasaannya mau cepat selesai begitu. Padahal isu pelanggaran HAM kan isu yang sangat-sangat kompleks, apalagi pelanggaran HAM masa lalu, apalagi isu 65, nanti Mbak Pipit juga bisa cerita banyak tentang itu. Dan itu kan tidak bisa diselesaikan cepat-cepat dengan apa ya, yang saya pernah sebut juga cara yang sangat teknokratis. Jadi ada masalah, ya kita bikin apa terus selesai. Itu kan tidak semudah itu. Dan ini unsur kebenaran itu sebenarnya di semua inisiatif itu juga enggak ada. Oke, terima kasih Mbak Ken sharingnya. Ya, saya ingin ke Mbak Pipit nih. Mbak Pipit, kalau dari sisi sudut pandang penyintas, bagaimana menurut Mbak Pipit? Apakah ada perubahan, ada perbaikan, atau apa itu mengenai penyelesaian pelanggaran HAM masalah? Oke. Kalau perubahan, jelas ada perubahan. Setelah reformasi itu, kami yang tidak pernah mendengar cerita-cerita di balik peristiwa 65, bisa dengan agak bebas untuk mendengar cerita dari banyak versi, tidak hanya satu versi. Terus yang paling banget dampak yang dirasakan setelah itu, kebebasan untuk bercerita, meskipun bebasan terbatas ya. Kemudian ketika zaman yang sangat kemudian itu dirasakan oleh penyintas ketika zaman Gus Dur, meskipun tadi Mbak Ken udah cerita bahwa itu lebih ditujukan ke NU, itu sangat terasa ketika langsung ke penyintas. Jadi mereka ketika zaman Gus Dur itu selalu ingat, Gus Dur aku tidak ditandai lagi, KTP mereka hilang untuk ET-nya. Itu dampak yang luar biasa bagi korban sendiri, bagi penyintas, karena kemudian selama berpuluh tahun mereka selalu dibedakan dengan yang lain. Kemudian ketika zaman Gus Dur, KTP mereka tidak ada tanda lagi. Tapi mereka juga tahu kemudian bahwa itu bukan kok hilang, cuman sudah tidak dengan KTP yang sesama warga negara sama, ada nama, NIM, NIK, tapi mereka tetap dibedakan dengan angka. Cuman kita juga nggak tahu angka yang mana. Yang tahu itu adalah pemerintah, gitu. Bahwa setiap korban itu ada angka yang membedakan dia dengan penduduk yang lain. Itu. Terus kemudian ke sini Megawati kita tidak merasakan apapun, ke sini juga tidak merasakan Jokowi. Memang waktu itu ketika dia mau naik pun korban itu sangat mendukung sekali begitu, karena dia punya harapan yang sangat tinggi kepada Jokowi, pada pemerintahan Jokowi, dan mereka berharap banyak hal dan juga mendapatkan janji banyak hal gitu. Meskipun
mungkin tidak bisa ditepati semua, tapi penyintas ini merasakan ketika zaman Jokowi mereka mendapatkan bantuan. Zaman Jokowi mereka mendapatkan bantuan kesehatan lewat LPSK. Dan mereka juga mendapatkan surat pengakuan sebagai korban lewat Komnas HAM. Jadi di zaman Jokowi memang dampak ke korban sangat kelihatan gitu. Cuman memang itu belum semua mendapatkan itu. Kemudian ketika di akhir-akhir Jokowi ada tim tadi sudah dijelaskan tentang PPHAM, korban mendapatkan janji lagi gitu. Mereka didata, tim-tim ini datang ke daerah-daerah untuk ketemu dengan korban, mendengarkan suara korban, apa keinginan korban, dan kemudian juga mencatat, menjanjikan beberapa penyintas cerita bahwa mereka nanti akan mendapatkan bantuan ekonomi, bantuan kesehatan gitu. Tapi kemarin-kemarin saya juga mendengar bahwa Oktober akan berganti. Dan ini bantuan yang mereka janjikan ini belum tahu apakah itu akan dilanjutkan, apakah itu akan berlanjut atau hilang gitu. Jadi itulah dari pemerintah yang dulu sampai sekarang kita tetap sering mendapatkan janji-janji. Mungkin itu yang dialami korban, janji-janji. Baik, terima kasih Mbak Pikit. Ya, kembali ke tadi yang disampaikan oleh Mbak Ken. Tadi Mbak Ken menyampaikan bahwa pemerintah ada upaya yang sudah dilakukan oleh pemerintah, namun dari berbagai upaya tersebut yang sebagian besar bisa dikatakan lebih mengutamakan pendekatan non-yudisial. Nah, mungkin ingin kembali lagi ke Mbak Pikit, gitu. Bagaimana pendapat para penyintas mengenai pendekatan non-yudisial yang diupayakan? Pastinya ada pro dan kontra ya Mbak Bu Ririn, karena memang kriteria korban itu sendiri untuk pelanggaran HAM masa lalu itu kan macam-macam gitu. Dan kita tidak bisa memaksa mereka untuk menerima penyelesaian yang diinginkan oleh pemerintah kemudian, karena itu bukan penyelesaian untuk mereka. Tapi kemudian untuk misalnya penyelesaian awalnya mungkin untuk penyelesaian non-yudisial, dengan melihat sekarang saat ini korban mayoritas kalau untuk yang pelanggaran HAM 65 mereka sudah sepuh semua, mereka kondisi sakit-sakitan. Jadi ketika mereka mendapatkan bantuan kesehatan maupun mereka juga dalam kondisi bukan orang yang kaya ya, mereka biasanya juga menengah ke bawah, susah untuk mendapatkan nafkah yang biasa begitu. Jadi otomatis bantuan ekonomi, bantuan kesehatan itu sangat dibutuhkan oleh mereka. Meskipun ada juga yang menolak itu, bagi mereka itu bukan penyelesaian untukku gitu. Mungkin mungkin kembali ke ini, ada cerita di teman-teman di Palu, mereka selesai, wali kota minta maaf dan mereka menerima itu. Itu tidak apa-apa, karena mungkin di sana ketika saya membaca juga mayoritas penyintas di sana, hukumannya adalah kerja paksa gitu. Tidak ada pembantaian, tidak ada pengambilan rumah, harta benda gitu. Berbeda kemudian di wilayah yang lain, pembunuhan, hilang sampai sekarang tidak tahu di mana, rumahnya hancur, rumahnya hilang, dia nggak punya rumah lagi dari dia punya gitu. Kemudian kalau dia cuma dibilang untuk minta maaf dan dapatkan bantuan ekonomi yang bukan kita mengecilkan bantuannya, bukan, cuman itu kayak ngobati luka, tapi tidak menutup gitu. Jadi banyak sekali korban yang membutuhkan banyak hal, tapi oke lah minimal mereka mendapatkan sedikit di masa tuanya, mereka diperhatikan oleh negara, mendapatkan bantuan ekonomi dan kesehatan gitu. Tapi itu kan tidak semua. Kemarin ketika mereka cerita, beberapa bapak ibu cerita bahwa mereka dipanggil oleh tim untuk mendaftar gitu untuk nanti akan dapat bantuan, itu belum semua dapat itu. Jadi itu belum menjangkau semua, itu hanya beberapa. Mungkin itu sih, Mbak. Baik, terima kasih sekali untuk penyampaian realita di tatanan masyarakat ya, terutama untuk penyintas dan juga mengenai implikasi dari pendekatan yang non-yudisial tersebut kepada mereka. Mungkin saya kembali ke Mbak Ken. Kalau dari Mbak Ken melihat situasi seperti itu, kemudian apa yang inisiatif atau hal perbaikan apa yang seharusnya diambil, langkah-langkah yang perlu diambil oleh negara?
Ya, saya kira apa yang disampaikan sama Mbak Pipit itu memang sangat penting ya, karena ya seperti sudah dikatakan Mbak Pipit itu kan bantuan kesehatan, bantuan ekonomi itu bisa sangat membantu dan itu juga perlu diperhatikan ya oleh peneliti juga. Nah, tapi kalau kembali ke ini ya, ke transitional justice atau keadilan transisi. Kan sebenarnya dari konseptualisasinya apa yang diharapkan yaitu penyelesaiannya judicial dan non-judicial. Jangan sampai pendekatan non-judicial itu menghambat penyelesaian judicial. Jadi sebenarnya itu harus jalan berbarengan gitu. Ini ya, itu kan pemikiran tentang ideal model tentang transitional justice. Yeah. Tapi kan sebagai model itu juga ada itu juga terbatas. Kalau misalnya ya, kalau ada kasus pelanggaran HAM yang memang ke pengadilan, yang dibicarakan di pengadilan itu kan pasti waktunya singkat. Aktor-aktornya juga yang terlibat juga singkat. Padahal kalau kita membicarakan pelanggaran HAM masa lalu dan dampaknya itu kepada bukan hanya korban dan penyintas, tapi juga anak-anaknya, cucu-cucunya, itu kan jauh lebih banyak. Jadi itu kan biasanya itu tidak bisa di cover dalam proses judicial, proses pengadilan, bahkan proses non-judicial ya. Jadi untuk itu memang juga butuh pendekatan budaya dan diskusi yang jauh lebih luas supaya ide keadilan itu betul-betul mengakar di masyarakat. Kemudian kalau kita bisa kaitkan dengan perkembangan demokrasi, mungkin salah satu cerminnya kita bisa lihat di hasil pemilu 2024 ini. Nah, bagaimana Mbak Ken melihat perkembangan demokrasi kita saat ini di Indonesia dengan dikaitkan dengan upaya atau langkah-langkah untuk melawan imunitas? Nah, kalau kita melihat kondisi demokrasi Indonesia sekarang ini dan juga hasil pemilu kemarin ya, saya rasa juga penting kita melihat itu dalam konteks perkembangan demokrasi Indonesia pada umumnya, khususnya isu democratic decline atau kemunduran demokrasi yang memang sudah sangat menonjol ya dalam analisis politik tentang Indonesia. Kalau analisis politik Indonesia itu sebenarnya menerapkan titik kemunduran demokrasi itu mulainya di bawah pemerintahan SBY, di mana dikatakan demokrasi itu mengalami stagnasi. Nah, sesudah itu ada periode Jokowi pertama yang namanya the illiberal turn ya, atau makin meningkatnya iliberalisme di Indonesia. Terus di periode keduanya ada regresi. Nah, itu ada implikasinya juga untuk isu pelanggaran HAM masa lalu. Tapi kalau kita kembali ke sejarah soal upaya keadilan transisi di Indonesia, kan stagnasinya itu sebenarnya sudah ada dari awal. Karena norma-norma HAM baru itu, dan khususnya yang terkait dengan pelanggaran HAM masa lalu, itu sudah dari awal dikontestasi dan diperebut. Sehingga norma itu ya cuma menjadi norma legal, tidak mengakar, tidak menjadi substance. Jadi masalahnya itu sebenarnya sudah jauh sebelumnya, sudah ada. Jadi itu sebenarnya kita harus kembali memikirkan, ini nature dari reformasi 98 itu seperti apa sih? Nah, kemunduran demokrasi itu ada beberapa implikasi. Memang, dan pasti Mbak Pipit bisa menambahkan, ini menjadi lebih berat pekerjaannya, PR-nya untuk penyelesaian atau keadilan untuk pelanggaran HAM masa lalu.
Karena dalam konteks kemunduran demokrasi dan ya isu penegakan hukum dan lain-lainnya itu ya menjadi lebih susah lagi. Dan tentu saja impunitas itu menjadi indikator dari kemunduran demokrasi juga atau kualitas demokrasi juga. Nah, selain itu juga ada implikasi untuk isu pelanggaran HAM masa kini. Jangan sampai cuma yang diperhatikan itu pelanggaran HAM masa lalu. Maksudnya bahwa pelanggaran HAM masa lalu itu belum selesai, itu ada dampaknya dengan penanganan pelanggaran HAM sekarang. Contohnya apa? Beberapa waktu yang lalu kan ada lagi pengadilan HAM untuk Paniai, kasus Paniai. Nah, itu sebenarnya perlu disambut baik juga karena sesudah sekian lama akhirnya pengadilan HAM jalan lagi. Tapi apa yang terjadi? Polanya sama dengan dulu. Terdakwanya dinyatakan bebas. Terdakwanya juga cuma satu. Jadi tidak, kalau istilahnya kan dari hukum ya, yang tidak diperhatikan itu chain of command. Kalau kita buka laporan-laporan dari organisasi HAM, LSM HAM, kan kita tahu ada banyak permasalahan dengan impunitas, dengan penyiksaan di dalam tahanan, eksekusi di luar hukum. Nah, itu. Jadi isu impunitas itu bukan hanya isu masa lalu, itu juga isu masa sekarang. Itu. Baik, Mbak Ken, terima kasih. Dari Mbak Pipit, silakan. Terasa sekali kemudian untuk saat ini kemudian dengan hasil pemilu yang kemarin, ini sudah langsung terasa karena kemudian beberapa ibu dan bapak bilang, wah nanti kalau pertemuan saya agak ragu-ragu lagi untuk bertemu, apakah nanti kita akan boleh bebas bertemu kembali gitu. Terus ada beberapa ibu kemudian yang cerita, aku sekarang sama anakku tidak boleh menerima tamu untuk diwawancara, aku nanti takut sama pemerintah diambil lagi gitu. Jadi ketakutan para penyintas, para korban ini muncul kembali gitu. Dan itu juga membuat kami yang dulu pelan-pelan membuat mereka percaya untuk nggak apa-apa berkumpul, karena berkumpul itu membuat mereka menjadi lebih kuat, saling menguatkan. Nah, kemudian hasil pemilu saat ini membuat mereka berpikir ulang untuk apakah masih mungkin untuk berkumpul gitu. Itu hal-hal, padahal dengan berkumpul itu banyak hal yang didapat oleh mereka karena mereka tidak mendapatkan hal itu dari yang lain gitu. Dukungan kumpulan mereka untuk berkumpul itu membuat mereka sembuh gitu. Sembuh untuk menyembuhkan, healing pribadi buat mereka sendiri. Karena ya itu tadi, karena ini belum selesai, tidak ada yang melihat mereka, tidak ada yang mengurusi dalam tanda kutip bahwa mereka itu belum selesai traumanya, mereka masih banyak hal yang butuh untuk disembuhkan gitu, dan mereka mencoba mencari itu sendiri dengan berkumpul untuk menyembuhkan diri sendiri gitu, karena tidak ada orang lain yang bisa menyembuhkan untuk saat ini. Mungkin itu. Ya, baik, terima kasih. Mungkin penting ya untuk kita catat bersama untuk HIFRES dan juga untuk kita semua, kita bisa melihat bagaimana lambannya atau penanganan penyelesaian pelanggaran HAM masa lalu dan juga masa kini, yang kemudian trennya seperti ada stagnasi. Itu kemudian bagaimana itu memberikan implikasi yang cukup signifikan bagi tatanan masyarakat. Terutama khususnya kemudian ketika itu bagi penyintas dan juga keluarga hingga anak cucu begitu, itu memberi implikasi yang akhirnya kita sudah hampir pada ujung podcast kita hari ini. Mungkin saya ingin mengundang dari Mbak Pipit dan juga Mbak Kevin ada hal yang ingin disampaikan untuk menutup diskusi kita. Silakan. Terima kasih Bu Ririn. Satu hal yang pasti, dan itu sudah yang menjadi harapan para korban sebetulnya dan semua penyintas, bahwa peristiwa masa lalu itu
ada pengakuan gitu, ada pengakuan bahwa benar itu terjadi, dan ketika sebelum ke pengakuan itu kita membutuhkan untuk pengungkapan kebenaran bahwa benar loh ini terjadi, ini tidak cerita dongeng, bukan hanya isu-isu, tapi itu pernah terjadi, korbannya masih banyak sekali, dan juga mereka masih mengalami juga diskriminasi dan stigmatisasi sampai saat ini. Mungkin itu bahwa ya pengungkapan kebenaran itu penting sekali untuk kemudian melanjutkan langkah selanjutnya. Terima kasih. Walaupun ada kemunduran demokrasi, itu tidak berarti bahwa kita ya sebagai peneliti atau pegiat organisasi HAM dan teman-teman semua kan tidak bisa cari informasi. Jadi penting kita terus belajar, saling mendengar. Seperti sudah dikatakan sama Mbak Pipit juga, korban dan penyintas itu masih ada banyak, dan kita ini juga perlu belajar dari pengalamannya, karena itu justru juga bisa menjadi tambahan mengenai ya apa sih sebenarnya keadilan, karena itu kan bentuk keadilan itu macam-macam, tidak ada satu, dan itu tetap bisa dilakukan bahkan dalam kondisi sekarang ini. Baik, terima kasih sekali Mbak Ken dan Mbak Pipit untuk sharingnya pada podcast Hari UGM pada kesempatan kali ini, dan kita sudah sampai pada penghujung acara. Terima kasih Aisyah sudah menyaksikan podcast Internasional. Sampai jumpa di episode berikutnya.